Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan menceritakan manga terbaru dari Dragon Ball Super yang sebenarnya masih mengadaptasi movie Dragon Ball Super Superhero. Namun di dalam manga ini ada beberapa scene dan adegan berbeda yang gak ada di dalam filmnya. Buat kamu yang selalu komen bilang Black Frieza bang, Black Frieza, di sini YPB mau tegasin justru manganya baru sampai sini, dimana ceritanya masih mengadaptasi movie Dragon Ball Super Superhero. Sementara untuk arc Black Frieza ini itu belum ada, dan mungkin kalau ada pun bakalan masih lama banget, entah beberapa bulan ataupun 1 tahunan. Buat kamu yang udah nonton Black Frieza di tempat lain, itu nggak canon ya, alias bukan karya asli dari Akira Toriyama. Jadi itu karya cuma buatan fans saja. Nah jadi nggak usah tanya-tanya Black Frieza lagi karena emang belum ada. Kalau udah ada, channel ini pasti bakal bahas ceritanya. Dan sekarang kita bakal rekap manga chapter 96 yang beberapa scene-nya nggak ada di movie-nya. Adegan pertama yang nggak ada di movie-nya yaitu diperlihatkan percakapan Bulma dan Trunks yang ngasih tahu tentang android yang dibuat Dr. Hedo. Trunks yang udah pernah melawan Dr. Hedo sebelumnya tentu sangat terkejut dan menyangka bahwa android tipe ini mungkin berbeda dengan yang pernah mereka lawan. Jadi dia rasa Piccolo sekarang pasti sedang dalam bahaya. Bulma yang baru tahu kalau anaknya ternyata merahasiakan ini tentu bertanya kenapa Trunks melakukannya. Trunks bilang kalau semua ini karena Bulma melarangnya untuk melakukan aksi yang berbau pahlawan, dan yakin Bulma nggak bakal mau mengizinkannya. Bulma pun menyadari kesalahannya dan jika tahu semua ini mungkin mereka bisa mencegah semuanya dari awal. Kemudian Goten datang menaiki awan kintonnya. Goten yang belum tahu apa-apa seperti biasa dia akan beralasan mengajak Trunks untuk mengerjakan PR. Padahal tujuan utama mereka seperti biasa adalah menjadi superhero. Namun Bulma langsung minta mereka untuk secepatnya menolong Piccolo dan menunjukkan kemampuan mereka pada Bulma. Mendengarnya sontak membuat Trunks senang, sedangkan Goten masih bingung di pojokan. Trunks berkata pada Goten bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk menunjukkan Saiyaman X1 dan X2 mereka dan menjelaskan semua situasi yang terjadi pada Goten. Lalu Bulma meminta mereka untuk melacak Piccolo ada di mana. Namun kedua bocah ini malah bingung karena mereka nggak bisa melacak Piccolo dan malah saling menunjukkan arah yang asal. Melihat dua bocah itu nggak berguna, Bulma pun langsung menelpon Piccolo saja. Tapi saat ini Piccolo tengah berubah ke dalam bentuk Piccolo Orange yang bahkan memancarkan kekuatan yang sangat besar. Hal itu tentu saja membuat Gohan, Dr. Hedo, Gamma 1 dan Gamma 2 sontak terkejut. Piccolo telah berubah menjadi Piccolo Orange dan menariknya alasan Trunks dan Goten gak bisa merasakan Ki Piccolo karena ternyata Piccolo Orange menggunakan Ki Dewa. Jadi hanya orang-orang dengan kekuatan dewa lah yang bisa merasakannya. Nah dari sini akhirnya terkuak sudah kekuatan yang Piccolo gunakan adalah Ki Dewa yang sama seperti Super Saiyan God, Super Saiyan Blue dan Ultra Instinct ya. Sementara Bulma yang gak mendapat kabar dari Piccolo langsung dikasih tahu oleh Trunks untuk menanyakannya pada Krillin. Karena Krillin adalah polisi dan pasti dia sudah menangani kasus ini. Bulma pun langsung setuju dan sekalian dia juga akan mengajak Android 18. Di sisi lain Gamma 2 yang gak takut dengan Piccolo mencoba melancarkan pukulannya. Namun seperti adegan di movie, semua pukulan Gamma 2 tak mampu membuat Piccolo kesakitan sedikit pun. Nampak tubuhnya benar-benar keras sebagai bak seperti Hulk. Di sini menunjukkan beberapa bayangan dari Gamma 2 yang menjelaskan bahwa si Gamma 2 ini benar-benar bersikeras tapi serangannya nggak ada yang mempan. Hal itu juga membuat Dr. Hedo terkejut dan gak menyangka androidnya tidak berkutik. Dan boom, hanya dengan sekali pukulan dari Piccolo, Gamma 2 langsung terpental cukup jauh, membuat Gamma 2 tepar dan serta mengisyaratkan pukulan Piccolo benar-benar luar biasa kuat. Piccolo nampak senang dengan kekuatannya dan rupanya inilah maksud bonus yang diberikan oleh Shenlong. Melihat Gamma 2 kalah, Magenta segera menyuruh semua pasukannya untuk menembaki Piccolo. Tapi ya, peluru mah cuma jadi kacang goreng bagi Piccolo. Kemudian Magenta melihat pesawat di sana dan pergi bersama asistennya. Dr. Hedo yang tahu mereka akan menggunakan Cell Max tentu nggak akan membiarkan hal itu. Dan Pan kecil segera menghajar para pasukan serta nggak akan membiarkan Magenta pergi. Asistennya mencoba menembaki Pan yang dengan mudah dihindarinya.
Sebenarnya meskipun tubuh Pan terkena tembakan, hal itu tentunya nggak akan membuat Pan mati. Mengingat dia adalah keturunan ras Saiyan, palingan hanya akan sedikit lecet seperti waktu Goku masih kecil. Tapi ya, berbeda dengan Goku yang barbar, Pan ini mungkin cewek, jadi dibuat lebih smooth dan menjaga karakter wanitanya yang feminim. Kemudian, sama seperti di movie, Gamma 2 menghentikan si asisten karena sudah tahu siapa yang jahat dan siapa yang baik sebenarnya. Terakhir, Pan memberikan serangan yang amazing, membuat pria itu langsung pingsan. Lalu, Piccolo kembali ke bentuk semula dan menghentikan pertarungan Gohan dan Gamma 1. Nah, setelah kedua belah pihak mengetahui ada kesalahpahaman, mereka pun akhirnya bergabung. Di sisi lain, kita ditunjukkan kejar-kejaran antara Magenta dan Dr. Hedo secara gamblang jelas. Mereka menuju ke sebuah lab di mana Cell Max masih tertidur. Magenta berniat mengaktifkan Cell Max, tapi Dr. Hedo terus mencoba menghentikannya. Magenta menembakkan senjatanya, membuat Dr. Hedo yang terkena langsung terpental. Di saat dia senang, ternyata Dr. Hedo masih hidup. Karena Dr. Hedo sudah memodifikasi tubuhnya untuk tahan dari berbagai benturan keras. Meski begitu, Magenta juga ternyata melakukan hal yang sama. Dia membuka pakaiannya dan nampaklah tubuhnya sudah menjadi logam. Magenta yakin kekuatannya mungkin masih berada di atas Dr. Hedo. Namun, Dr. Hedo menunjukkan muka yang gak yakin kalau dirinya gak mungkin kalah. Dan saat Magenta lengah, Dr. Hedo menggunakan robot serangganya untuk menggigit lehernya. I told you. Serangga itu memberinya racun karena meskipun Magenta sudah memodifikasi tubuhnya, tapi leher dan kepala tetap masih kulit manusia. Tapi di saat Dr. Hedo besar kepala, Magenta malah memukul alat program Cell Max sehingga membuat makhluk itu akan bangkit. Di sisi lain, Bulma dan yang lainnya telah sampai di tempat para G-Factor berada. Melihat Goten ada di sana, Gohan nampak menunjukkan muka yang mengejek. Namun sebenarnya mata Gohan itu minus. Jadi dia harus membutuhkan kacamata untuk melihat segalanya dengan jelas. Bahkan Gohan harus mendekati Krillin dulu untuk memastikan orang tersebut. Tapi di sini Piccolo menyimpulkan saat Gohan menggunakan Super Saiyan, maka penglihatan Gohan secara otomatis akan menjadi baik. Android 18 juga terkejut dengan keberadaan para android baru. Yang di sini perbedaan adegannya berbeda dengan yang ada di movie. Goten dan Trunks yang hobi menjadi superhero tentu sangat kagum dengan para android ini. Sebaliknya, Piccolo terkejut dengan pertumbuhan Goten dan Trunks yang kini sudah tumbuh menjadi remaja. Gohan kembali mengatakan kalau mereka para Saiyan akan tetap pendek hingga tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Sementara itu, Dr. Hedo yang berhasil mengalahkan Magenta kini lagi berusaha untuk menghentikan kebangkitan Cell Max. Namun usahanya gagal hingga menimbulkan asap besar membumbung ke langit. Teman-teman yang belum menyadari ini lagi membahas tentang perubahan Orange Piccolo. Gohan sendiri sangat kagum karena Ki Orange Piccolo meningkat drastis melebihi sebelumnya. Tapi Piccolo berkata bahwa dia sendiri nggak sadar telah melakukannya. Jadi mereka pun menamai perubahan baru Piccolo sebagai Piccolo Orange. Di sisi lain, kebangkitan Cell Max yang udah nggak bisa dihentikan lagi membuat ledakan yang sangat besar. Hingga teman-teman aja yang lihatnya sontak menjadi kaget. Cell Max keluar dari tangkinya lalu berteriak dengan sangat kencang. Hingga teriakannya sampai pada telinga teman-teman. Jadi bisa dibayangkan seberapa kerasnya bukan? Kemudian Dr. Hedo segera kabur menggunakan pesawat dan ngasih tahu semuanya tentang kebangkitan Cell Max. Namun Cell Max sudah berada di belakang Dr. Hedo dan langsung mengeluarkan kekuatan yang luar biasa besar. Teman-teman lagi-lagi terhempas dan menerima dampaknya. Sedangkan para Gamma yang khawatir pada Dr. Hedo segera pergi untuk menolongnya. Tapi saat sedang mencari, tiba-tiba mereka ingin ditangkap oleh Cell Max. Kita udah tahu Cell Max sendiri memiliki ukuran tubuh yang besar berbeda dengan Cell terdahulu yang dikalahkan Gohan. Dan bentuknya adalah versi kedua dari Cell. Gamma 1 dan Gamma 2 langsung mencoba maju menyerangnya. Mereka memberinya pukulan keras serta tembakan secara bertubi-tubi. Cell Max mencoba menangkap mereka, namun kecepatan dua android ini jauh lebih tinggi. Meski begitu, pertahanan tubuh yang dimiliki Cell Max bahkan jauh lebih keras dari Piccolo Orange. Terbukti, Gamma 2 nggak mampu melukai pipi Cell Max dengan tendangannya. Sebaliknya, Cell Max lah yang menghajarnya balik serta menghajarnya lagi dengan ekor. Dan menariknya, ekor Cell Max ini berbeda sekali dengan ekor Cell versi 2 yang ada di Dragon Ball Z. Mungkin ini menegaskan ekor seperti ini dibuat bahwa Cell Max ini tidak bisa menghisap para android untuk meningkatkan perubahan dan kekuatannya. Melihat dua android babak belur dihajarnya, Piccolo meminta yang lain untuk bertarung juga melawan Cell Max. Krillin sontak menjadi panik.
Penyelidikan yang dia lakukan sebenarnya untuk mencegah hal ini. Namun sepertinya dia harus tetap bertarung juga. Kemudian Piccolo memberi kacang Senju kepada Gohan. Tapi Gohan gak bisa menangkapnya dan malah menjatuhkan kacang itu. Hal itu karena lagi-lagi mata Gohan yang buram dan harus membutuhkan kacamata. Di saat Piccolo dan Gohan ribut, Goten dan Trunks meminta mereka untuk menyerahkan Cell Max pada mereka. Dengan sangat semangat, mereka kembali menggunakan kostum hero yaitu Saiyaman X1 dan X2. Nah, perubahan ini juga nggak ada di dalam movie-nya ya. Mereka juga lalu menunjukkan gaya dan tarian alay yang membuat Gohan sampai melongo. Wah, udah berani nunjukin gaya alay di depan Gohan ya. Padahal kan Gohan juga dulu pernah melakukannya. Mereka mau sombong di depan Suhu nih. Dan tentunya hanya Pan seoranglah yang menyebut perubahan dan gaya alay mereka keren. Kalau diadaptasi jadi anime bakal gimana ya? Si Tante Bulma aja sampai ilfil di saat lagi genting mereka seolah malah bermain-main. Dan manga chapter 96 ini pun ditutup dengan penyerangan Gohan dan Goten pada Cell Max. Menariknya, meskipun kita udah tahu endingnya Cell Max bakalan kalah sama Gohan Beast, tapi pasti bakal banyak adegan lain yang gak bakal ditunjukin di movie. Atau ada perubahan cerita lain yang lebih seru. Jadi menarik untuk kita tunggu sampai chapter terbarunya rilis. Sampai jumpa lagi, YPB Movie, channelnya anime masa kini.